wa bil islami dina. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Wa lisanahu wa syafatain wa hadainahun najdain. Kalau ingin makan ketupat, makanlah dua waktu hangat. Kalau ingin dapat rahmat, jawab salam firsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Nah, Kak Santi sore hari ini senang sekali adik-adik atau siang hari ini karena Kak Santi kedatangan tamu spesial di acara Idola Anak atau Indonesia Layak Anak. Dan seperti biasa adik-adik, Kak Santi menemani adik-adik di akhir pekan ini di program Idola Anak. Dan untuk hari ini kira-kira siapa ya yang jadi tamu Kak Santi? Pasti adik-adik di rumah penasaran kan? Kalau begitu kita langsung kenalan saja dengan Ibu Guru atau Ustazah yang akan mendampingi Kak Santi di acara Idola Anak kali ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Kak Santi. Gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Ustazah, mungkin bisa diperkenalkan kepada adik-adik di rumah untuk hari ini dari mana nih adik-adik yang hadir di studio Pro 1 RRI Toli Toli? Ya, bismillah, ini salam kenal dari anak-anak TPA Al Ikhlas di BTN Filmas Nopi. Oke, berarti adik-adik ini dari TPA Al Ikhlas Nopi, Kelurahan Nalu ya? Iya. Oke, kita kasih tepuk tangan. Luar biasa. Kalau ustazahnya sendiri, adik-adik di rumah pasti penasaran. Kak Santi ditemani ustazah siapa sih siang hari ini? Perkenalkan, saya Siti Fatimah. Ustazah Siti aja Iya, ya. iya. Baiklah. Jadi adik-adik di rumah, kemudian yang ada di studio, Kak Santi siang hari ini bersama Ustazah Siti. Dan pastinya setiap program Idola Anak kita punya penampilan-penampilan menarik yang sudah disiapkan kali ini dari TPA Al Ikhlas. Mungkin Ustazah Siti bisa kasih bocoran dulu nih kepada adik-adik di rumah. Penampilan hari ini apa saja yang akan dihadirkan di Idola Anak? Ya, insya Allah untuk hari ini kita akan menampilkan azan, pildacil, hafalan surat pendek, puisi islami, terus nasab Nabi. Baiklah, ini akan ditampilkan ya. Pasti adik-adik di rumah sudah penasaran nih Ustazah Siti. Bagaimana sih penampilan dari TPA Al Ikhlas? Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa kita harus mengawali dengan apa adik-adik? Doa. Wah, semuanya pintar-pintar. Kita harus mengawali semuanya dengan doa supaya acara yang kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Siapa nih Ustazah yang akan memimpin doa di siang hari ini? Yang akan memimpin Ananda Rafli dan Siti Aisyah. Baiklah, Ananda Raffi dan Siti Aisyah yang mana? Silahkan dipimpin doanya sebelum kita mulai kegiatan. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil, amin.
Masya Allah, luar biasa. Berarti adik-adik di TPA Al Ikhlas ini sebelum melakukan kegiatan pasti berdoa dulu ya. Siapa yang kalau makan tidak berdoa? Yang berdoa siapa? Saya. Oke, Masya Allah luar biasa sekali nih Ustazah. Artinya mereka sudah diajarkan ya Ustazah bahwa Iya. doa itu penting sebelum Iya. memulai kegiatan. Iya. Biasanya kalau di sekolah selain doa belajar, doa apa lagi nih atau di TPA yang sering mereka pelajari? Ya, doa sehari-hari sih sebenarnya dibiasakan. Masuk WC, keluar WC, bangun tidur, mau tidur, berkendara, bahkan ke masjid, keluar masjid. Itu yang dibiasakan. Itu yang mereka biasakan Iya. ya. Nanti Kak Santi akan tanya nih siapa yang tahu doa makan. Boleh ya Ustazah? Boleh sekali. Boleh. Coba siapa yang tahu doa makan? Siapa? Oke, ini yang ini mungkin yang laki-laki ya. Coba doa makan seperti apa? Teman-teman di rumah pasti mau dengar juga. Mungkin ada yang belum tahu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Masya Allah, kasih tepuk tangan dulu dong. Namanya siapa ini? Rafli Abkari. Rafli tadi gugup ya, jadi agak salah sedikit. Itu karena Rafli agak malu-malu sore hari ini atau siang hari ini ya adik-adik di rumah. Dan tadi sudah kita dengarkan doa belajar, kemudian Rafli sudah juga membacakan ya doa makan. Nah ada yang jago nih, jago azan katanya dari TPA Al Ikhlas. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Iya. Siapa nih Ustazah yang mau mengumandangkan azan? Muhammad Ashraf. Muhammad Ashraf. Iya. Kita panggil Ustazah. Ayo silakan. Mana ini yang namanya Muhammad Ashraf? Masya Allah ini Muhammad Ashraf penampilannya seperti Ustadz ya. Nah adik-adik di rumah yang mungkin penasaran karena cuma dengar suaranya, adik-adik bisa tonton di channel YouTube RRI Toli Toli. Nah kalau mau lihat seperti apa sih Muhammad Ashraf dengan baju Ustadznya, silakan dibuka ya di YouTube RRI Toli Toli. Adik-adik bisa nonton jadi tidak hanya mendengarkan. Ayo silakan adik Ashraf untuk maju ke depan, berdiri mungkin ya. Baiklah, ini dia adik-adik di rumah Muhammad Ashraf. Sebelum dimulai Ustazah ini berlatih dulu ya Ustazah Muhammad Ashrafnya sebelum datang ke Idola Anak hari ini. Iya, insya Allah. Karena kan memang dia tiap waktu sholat dia yang ditugaskan untuk azan. Masya Allah, ini kelas berapa dia Ustazah? Kelas 5. Kelas 5 SD. Kak Santi penasaran dan teman-teman di rumah pasti penasaran seperti apa suara dari Muhammad Ashraf ketika mengumandangkan azan. Yuk kita dengarkan sama-sama, silahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas
hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan alladhilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafiyah wa ba'ashu maqaban mahmudan alladhi wa'adzah. Innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Amin. Masya Allah, luar biasa Muhammad Ashraf. Kita kasih tepuk tangan dulu. Suaranya bagus sekali nih Muhammad Ashraf. Kak Santi boleh tanya-tanya tidak? Boleh. Boleh ya, Kak Santi kira tidak boleh. Nah Muhammad Ashraf ini biasanya kumandang azannya di mana saja, di masjid mana? Di kampung atau di tempat mengaji juga. Tempat mengaji biasanya. Cita-citanya mau jadi apa nih Muhammad Ashraf? Di TNI Indonesia. Masya Allah, kita kasih tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Jadi Muhammad Ashraf ini Ustazah, Iya. dia mau jadi TNI yang bisa mengumandangkan azan begitu ya. Amin. Kita doakan mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Tetapi Ustazah ini menarik sekali dari TPA Al-Ikhlas yang kalau kita tahu ya TPA ini kan Taman Pengajian Al-Quran, Iya. artinya tidak intens begitu ya Iya, Ustazah. iya. Mungkin durasi waktu ketika ada di TPA juga tidak begitu lama. Tapi mereka luar biasa. Ini bagaimana metode yang diajarkan di TPA Al-Ikhlas? Ya sebenarnya kalau di situ kami membiasakan itu hanya kebiasaan saja. Istilahnya kalau waktu sholat ayo sholat, datang duduk dengan baik, terus adab-adab diajarkan juga. Istilahnya usahakan membedakan dari tempat yang lain begitu. Baiklah, artinya memang basic TPA Al-Ikhlas ini adalah TPA Islami begitu Iya. ya. Dan sholat ini menjadi salah satu hal yang diajarkan. Iya. Nah kebetulan sekali sore hari ini kita ada praktek sholat juga Iya. begitu ya. Tapi Kak Santi mau tanya dulu, siapa yang rajin sholat? Semuanya. Ini yang paling kecil juga rajin sholat dia Insya ya. Allah. Oke, kalau yang malas sholat siapa? Pasti tidak ada ya. Yang sholatnya kalau subuh suka terlambat? Ternyata ada ya. Jadi kenapa itu sampai terlambat sholat subuh? Lambat bangun ya? Oke, jadi adik-adik di rumah memang ya kalau subuh-subuh apalagi kalau musim hujan biasanya kita malas Iya. bangun. Tapi itu biasanya godaan ya Ustazah? Iya pastinya itu pasti. Mau hujan mau kemarau tetap saja memang susah bangun. Tetap susah bangun berarti Iya. kebiasaan. Iya makanya Baiklah. kalau tidak dibiasakan dari begini kan agak susah nantinya. Artinya dengan belajar di TPA Al-Ikhlas kalau dulu mungkin bangunnya jam 6:30 Iya. akhirnya jadi jam 6 bertahap begitu Iya, ya iya, melatih kebiasaan. Baiklah Kak Santi penasaran bagaimana adik-adik di TPA Al-Ikhlas belajar tentang sholat. Nah kita akan lihat dari praktek sholat yang akan ditampilkan ya Ustazah. Iya. Ini bagaimana penampilannya nih Ustazah? Dia akan mempraktekkan gerakan sholat sekaligus bacaannya. Baiklah, ayo kita mulai. Ini semuanya ya. Enggak satu orang Oh saja. hanya satu orang. Atas nama siapa ini? Iya. Muhammad Rafi. Muhammad Rafi. Baiklah, kita lihat sama-sama, kemudian kita dengarkan juga bagaimana Muhammad Rafi mempraktekkan pelaksanaan sholat di Idola Anak siang hari ini. Usalli farda subhi adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة آملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرضوعة ونمارق مسكوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد منه السماوات ومنه الأرض ومنه ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني ورفعني ورزقني وأهدني وعافني وارفعني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات لله الصلوات الطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر الفتنة المسيح الدجال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Baiklah adik-adik di rumah tadi dan juga yang ada di studio ya. Tadi kita sudah menyaksikan, kemudian kita dengarkan bagaimana Muhammad Rafi mempraktekkan praktek sholat begitu. Muhammad Rafi ini dari TPA Al-Ikhlas dan Ustazah ini luar biasa berarti ya. Sholat ini sudah dibiasakan untuk adik-adik yang ada di TPA Al-Ikhlas. Iya.
menjadi kewajiban Harus, gitu ya. harus. Dan untuk bacaan sholatnya sendiri, praktek sholatnya sendiri itu pembelajarannya seperti apa di sekolah Ustazah? Ya kalau di PA begitu, setiap waktu sholat kita praktekkan sholatnya sambil dijaharkan, maksudnya dibesarkan suaranya. Oh. Nanti kalau sudah hafal kan enak sudah. Tetap diberi pengertian kalau sholat sebenarnya itu, apalagi yang sudah balik, suaranya tidak boleh keluar. Oke. Jadi dalam hati saja. Kalau waktu kayak sholat zuhur, asar, kecuali yang malam boleh dikeluarkan. Begitu. Baiklah. Hanya pembiasaan saja biar Baik. hafal. Artinya anak-anak yang belajar di TPA Al-Ikhlas ini pastinya mereka didorong untuk tahu bacaan sholat ya Iya, Ustazah. biar tahu, pastinya itu intinya ya di situ, biar tahu kalau iktidal ini bacaannya, kalau ruku ini bacaannya gitu. Karena biasanya ada juga yang sholat yang tidak terlalu paham bacaannya. Iya. Nah, adik-adik di rumah apakah ada yang tahu bacaan sholat? Kalau misalnya ada yang belum tahu, nanti bisa belajar sama adik-adik di TPA Al-Ikhlas. Baiklah Ustazah, kita masih lanjutkan kembali di program acara Idola Anak siang hari ini. Kalau tadi kita sudah dengarkan azan, kemudian ada praktek sholat, ternyata adik-adik di TPA Al-Ikhlas ini juga hafalan surah pendek ini menjadi program atau diajarkan juga begitu ya Ustazah? Iya, Dan akan ditampilkan nanti Ustazah siang ini. insya Allah ditampilkan. Ini surah apa, hafalan surah apa yang akan ditampilkan? Surah Al-Balad. Baiklah, ini siapa yang akan tampil Ustazah? Zaskia Putri. Zaskia Putri, silakan dipanggilkan Ustazah Zaskia Putri. Ya mungkin Ustazah bisa perkenalkan dulu atau Zaskia Putri langsung ya memperkenalkan diri. Kelas berapa, kemudian sudah berapa lama belajar di TPA Al-Ikhlas? Saya kelas 7 Kelas 7 SMP. Di TPA Al-Ikhlas sudah berapa lama belajar? sudah lama sekali. Oh sudah lama sekali, dari kecil mungkin kayak siapa namanya nih yang paling kecil? Umay, lihat ini Umay ya, luar biasa Umay semangatnya siang hari ini. Silahkan kita dengarkan sama-sama yuk hafalan surah Al-Balad yang akan dibacakan oleh Zaskia Putri. Kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يراه أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Masya Allah, luar biasa Zaskia Putri. Ini salah satu surah yang Kak Santi suka.
ini surah Al-Balad. Nah, Saskia ini hafalannya bagus sekali, kemudian juga penyebutan ininya juga bagus ya Ustazah. Mahrajnya. Mahrajnya ya. Nah, Saskia sendiri suka memang menghafal Al-Qur'an atau seperti apa? Suka. Belajarnya dari mana Saskia? Dari ibu guru. Dari ibu guru. Kenapa sampai Saskia itu suka menghafal Al-Qur'an? Iya, pokoknya coba disampaikan aja kenapa sampai suka menghafal Al-Qur'an, atau mungkin setiap hari bagaimana sih sampai kita bisa hafal, karena kan menghafal Quran itu sulit ya. Kadang-kadang apalagi kalau sudah main HP langsung hilang itu hafalan. Karena sudah sering dibaca. Oh, sudah sering dibaca, jadi tahu begitu ya. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk Zaskia Putri. Silakan duduk kembali. Baiklah adik-adik di rumah, kemudian juga adik-adik yang ada di studio, masih semangat? Kurang semangat suaranya. Kak Santi ulang ya, masih semangat? Masya Allah, tepuk tangannya dulu. Luar biasa. Dan adik-adik di rumah, Kak Santi mau sampaikan lagi ya, kalau adik-adik di rumah mau lihat bagaimana hafalan surah dari Zaskia Putri, kemudian tadi azan dari Muhammad Ashraf, jadi tidak hanya didengarkan di RRI ya, di Pro 1, tapi adik-adik bisa tonton juga melalui channel YouTube atau kanal YouTube RRI Toli Toli. Dan dibuka saja adik-adik dari TPA Al-Ikhlas, nanti adik-adik bisa menonton juga begitu ya, jadi tidak hanya didengarkan. Baiklah Ustazah, selanjutnya kita akan tampilkan apa lagi siang hari ini? Yang akan tampil Pildacil. Wow, ternyata di TPA Al-Ikhlas ada Pildacil juga. Ini apa Ada. tema yang mau dibawakan siang hari ini? Karena anak-anak ini sukanya sama idolanya sama Nabi Muhammad, jadi pengen bawa Pildacil tentang Nabi Muhammad. Baiklah, mereka mau membawakan itu ya tentang kepribadian Nabi Nabi. Muhammad. Iya. Nah, kalau Kak Santi lihat nih Ustazah, ada azan, praktek sholat, kemudian hafalan Quran, ada Pildacil juga. Artinya kalau di TPA Al-Ikhlas ini semuanya dipelajari ya? Insya Allah semua. Oh, jadi tidak hanya kalau TPA itu seperti Kak Santi sampaikan bahwa taman pengajian Al-Quran, tapi ternyata bukan hanya Al-Quran saja begitu ya. Kita mempelajari Al-Quran tapi tidak hanya dalam bentuk membaca Bacaan, Al-Quran, iya. tapi juga hafalan surahnya, kemudian dibawakan juga dalam bentuk tauziah. Iya, karena kan sepaket ya. Oh. Kalau hanya dihafal, dibaca, tidak disampaikan ke itu kan belum afdol namanya. Baiklah. Nah, untuk Pildacil siang ini siapa yang akan tampil Ustazah? Ya, Ananda Muhammad Firza. Kita undang Ananda Muhammad Firza atau adik Firza, kasih tepuk tangannya biar lebih semangat. Masya Allah, sebelum dimulai Kak Santi mau tanya dulu nih kepada Muhammad Firza. Sudah kelas berapa nih Muhammad Firza? Kelas 4. Kelas 4. Memang suka berceramah? Suka. Suka. Sudah pernah ikut lomba ya? Sudah. Lomba di mana itu? Ceritakan dulu. Antara TPA. Antar TPA, dapat juara waktu itu ya? Juara 3 dan juara 4. Oh, kita kasih tepuk tangan. Masya Allah. Jadi Muhammad Firza ini sudah sering ya tampil di lomba Pildacil. Nah, adik-adik di rumah penasaran seperti apa penampilan dari Muhammad Firza? Kita saksikan sama-sama, juga kita dengarkan, ini dia Pildacil penampilan dari Muhammad Firza. Kalau ingin makan ketupat, makanlah waktu hangat. Kalau ingin dapat rahmat, jawab salam Firza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di RRI Toli Toli ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin.
Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang menderang. Hadirin dan hadirat serta pemirsa RRI yang berbahagia. Adapun judul ceramah saya pada hari ini yaitu mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi di Mekah. Beliau dikenal sebagai anak yang jujur dan amanah. Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Sifat ini menunjukkan kejujuran beliau yang sangat tinggi. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita banyak hal yang baik seperti menyayangi kedua orang tua, membantu teman dan berbagi dan sesama. Salah satu pesan Nabi Muhammad SAW yang sangat penting adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita berusaha untuk mencontoh kebaikan Nabi Muhammad SAW. Dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW kita bisa menjadi anak yang baik, saling menghormati dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Sekian ceramah singkat dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk Muhammad Firza. Pantasan ya Muhammad Firza ini juara 3 terus juara 4 karena memang sangat bagus untuk membawakan ceramahnya. Silakan duduk kembali Firza. Masya Allah. Nah, untuk siang hari ini karena kita biasanya tamunya dari TPA, kemudian dari SD, SMP, kali ini dari TPA atau Taman Pengajian Al-Quran. Nah, kita bersama dengan Ustazah Siti sudah ada tamu juga nih. Halo. Kita punya tamu juga ini, jilbabnya warna pink. Kemudian juga dari tadi ceria ya adik-adik. Artinya adik-adik di acara Idola Anak ini, adik-adik bisa berkreativitas kemudian menampilkan semua kelebihan-kelebihan yang adik-adik miliki supaya bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Baiklah Ustazah Siti, selanjutnya kita masih punya penampilan-penampilan lain lagi ya dari TPA Al-Ikhlas. Kali ini apa yang mau ditampilkan Ustazah? Selanjutnya ini nasab Nabi. Nasab Nabi itu yang seperti apa sih Ustazah? Itu memperkenalkan keturunan Nabi dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam. Cuman yang akan dibacakan anak-anak hanya dari Nabi Muhammad sampai yang urutan ke-40. Baiklah. Nah, untuk apa kita mempelajari nasab Nabi ini? Mungkin bisa dikasih info juga untuk adik-adik di rumah supaya mereka tahu bahwa kita perlu tahu nasab Nabi ini, Ustazah. Ya, penting sekali karena kan Nabi Muhammad itu sebagai junjungan kita. Ya kalau tidak dikenal, masa kita ini istilahnya zaman sekarang anak-anak kenal dengan artis luar, kiri kanan yang akan dibawa sampai ke akhirat kok tidak dikenal begitu. Baiklah, dan kalau tidak kenal juga maka tak sayang iya begitu dong. Ya. Baiklah, langsung saja kita panggilkan yang akan tampil untuk nasab Nabi. Silakan. Ini ada siapa semua Ustazah? Ada Rafli, Sofyan, Fikri, Adit, Zaskia dan Irna. Baiklah, silakan untuk Sofyan, kemudian ada juga adik Rafli, Fikri, Adit, Zaskia dan juga adik Irna. Silakan maju ke depan semuanya. Dan adik-adik di rumah bagi yang sekali lagi Kak Santi sampaikan ya bahwa program Idola Anak ini tidak hanya adik-adik dengarkan melalui siaran radio di Pro 1, tapi adik-adik yang mau nonton boleh silakan adik-adik kunjungi kanal YouTube RRI Toli Toli. Baiklah, langsung kita saksikan juga kita dengarkan penampilan dari Sofyan, Rafli, Fikri, Adit, Zaskia dan Irna melalui nasab Nabi berikut ini. Nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai 40 bin Abekar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim
bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Luwai, bin Ghalib, bin Fir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Kuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas alaihissalam, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'at, bin Adnan, bin Udad, bin Hamaisa, bin Salaman, bin Aus, bin Baus, bin Kimwal, bin Ubay, bin Awam, bin Nashid, bin Haza, bin Baldas, bin Yadlaf, bin Tabik, bin Jahim, bin Nahish, bin Maki, bin Naid, bin Abakar. Baiklah adik-adik di rumah dan di studio, kita kasih tepuk tangan dulu untuk mereka berenam ya, yang sudah membacakan nasab Nabi. Luar biasa. Ini hafalannya panjang dan banyak. Kak Santi sendiri sampai sekarang belum hafal ini Ustazah. Mereka luar biasa ya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Masya Allah. Dan adik-adik di rumah ini luar biasa penampilan dari TPA Al-Ikhlas. Dan adik-adik yang mau tampil juga di RRI Toli Toli, khususnya di program Idola Anak, bisa ya adik-adik, semua TK, kemudian TPA, SD, SMP, itu ada ruangnya untuk tampil di acara Idola Anak. Jadi nanti adik-adik bisa sampaikan ke gurunya, Bu Guru mau tampil di acara Idola Anak RRI, boleh ya, nanti akan berkoordinasi dengan RRI Toli Toli. Baiklah Ustazah, kita sudah mendengarkan tadi pembacaan nasab Nabi, Pildacil, hafalan Al-Balad, kemudian juga praktek sholat dan azan. Kemudian Ustazah selain itu apalagi nih yang mau ditampilkan oleh adik-adik? Masih ada puisi Islami, Pildacil lagi satu sama pembacaan surat Maryam. Masya Allah, jadi masih ada yang mau tampil Pildacil juga ya. Tapi sebelumnya Kak Santi mau mendengarkan puisi dulu nih Ustazah. Puisinya sendiri siapa yang mau membawakan sore ini? Ini Ananda Siti Aisyah. Siti Aisyah, baiklah. Kita akan panggil Siti Aisyah untuk maju ke depan. Silahkan Siti Aisyah. Baiklah. Siti Aisyah ini kelas berapa Ustazah? Kelas 1. Kelas 1 SD? Iya di Min. Masya Allah, baru kelas 1 SD tapi sudah bisa membaca puisi ya. Berapa lama nih adik Aisyah belajar puisinya? Udah berapa tahun? Sudah lama. Oh sudah lama. Terus puisi yang mau dibawakan apa judulnya? Puisi Palestina. Puisi Palestina. Baiklah kita kasih tepuk tangan. Silakan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara darah dan air mata, anak itu duduk sendiri sambil menangis dan merintih. Wajahnya basah di antara darah dan air mata. Harusnya dia tumbuh dengan riang, tapi nyatanya dia besar bersama suara meriam. Harusnya dia bersama keluarga bahagia, tapi nyatanya dia sudah merasakan duka nestapa. Apakah sampai pada kalian tentang dia? Apakah sampai pada kalian siapa yang membuat dia menderita? Betapa banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Betapa banyak rumah, sekolah, bahkan rumah ibadah yang luluh lantah. Semua dikarenakan oleh Zionis Israel laknatullah. Dengan semua yang Anda dengar, dengan semua yang Anda lihat, apakah masih belum cukup untuk membuat hati kalian tergerak? Aku tidak akan kapok dan akan terus memboikot meskipun belum berbobot. Paling tidak aku tidak bersama orang-orang yang melakukan hal-hal mudarat. Wahai anak-anak Palestina, kalian adalah saudaraku. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita kasih tepuk tangan untuk Siti Aisyah. Kak Santi betul-betul kagum nih sama adik Aisyah. Pastinya teman-teman di rumah juga ya pasti kagum karena penghayatannya luar biasa untuk puisi tentang Palestina, Ustazah. Tentu saja kalau penghayatannya sekuat ini tidak akan mungkin terjadi kalau mereka tidak ikut merasakan begitu, tidak ikut berempati terhadap apa yang dialami oleh anak-anak di Palestina. Ini bagaimana menghadirkan empati itu, Ustazah, khususnya di TPA Al-Ikhlas? Sebenarnya walaupun bukan di TPA Al-Ikhlas ya, di semua bahkan anak-anak seluruh dunia juga kalau dengar lihat sendiri bagaimana penderitaan saudara-saudaranya di sana pasti akan ikut menangis juga. Jadi walaupun mereka tidak diajar, ini mereka sudah tahu sedihnya seperti apa jadi warga Palestina begitu. Baiklah, coba Kak Santi tanya ke Aisyah ya. Aisyah, yang bikin Aisyah sampai mau menangis baca puisi tadi ini seperti apa Aisyah? Apa yang bikin Aisyah jadi sedih? Karena anak-anak Palestina minum susah, makan susah. Gitu ya. Jadi tidak sama seperti kita di sini ya. Itu yang bikin Aisyah jadi sedih begitu kalau membayangkan. Masya Allah, sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk Aisyah. Silakan duduk kembali Aisyah. Luar biasa, jadi memang Ustazah, anak-anak sekarang ini kan kalau kita lihat perkembangan teknologi yang luar biasa, mereka sibuk dengan handphonenya masing-masing, sangat sulit untuk membangun empati antar sesama begitu ya. Tapi ternyata kalau kita lihat sedalam itu Aisyah membawakan puisi tentang Palestina, ini empatinya juga luar biasa sekali begitu ya. Ini yang mungkin perlu diperkuat ya Ustazah. Iya, karena di tempat kami memang selalu dibiasakan. Maksudnya bukan hanya ini untuk yang biasa-biasa, khususnya untuk kemanusiaan. Jadi sesama teman lihat dulu ada yang kekurangan tidak, kalau ada yang lebih boleh dibantu seperti itu. Jadi apalagi kalau khususnya kasus Palestina ini, mereka bahkan bukan cuma Aisyah, semua bisa dibilang kalau sudah mulai ada lagi yang cari donasi apa. Dan saya juga mau berterima kasih sebenarnya kepada orang tuanya anak-anak semua, mereka luar biasa, sangat-sangat luar biasa karena saya tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Baiklah, berarti kolaborasi antara orang tua kemudian juga guru ini bisa melahirkan anak-anak yang cerdas, punya empati yang tinggi begitu ya, melihat kesedihan dan kesusahan orang lain. Baiklah, luar biasa sekali, mudah-mudahan ini bisa dicontoh juga ya untuk adik-adik yang mendengarkan Idola Anak siang hari ini. Baiklah Ustazah, kita sudah hampir di penghujung kebersamaan, nanti akan ditutup dengan satu penampilan Pildaci lagi, tapi sebelumnya akan ada pembacaan surah Maryam ayat 30 sampai 38 yang akan dibacakan oleh seluruh siswa-siswi TPA Al-Ikhlas yang hadir. Begitu ya Ustazah? Baiklah, kita dengarkan sama-sama langsung saja pembacaan surah Maryam ayat 30 sampai 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya ma'utu wa yawma ub'atsu hayya zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun
ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idza qada innama yaqulu lahu kun fayakun wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim fahtalafal azabu min bainihim wailul lilladzina kafaru min masyhadi yaumil azim asmi bihim wa absir yauma ya'tunana lakin zalimuna yauma fi dhalalim mubin sadaqallahul azim. Baiklah adik-adik di rumah, itu tadi pembacaan surah Maryam ayat 30 sampai 38. Dan Ustazah, tak terasa waktu kita sudah hampir berakhir di Idola Anak siang hari ini, tetapi akan ada penutup ya. Pildaci lagi. Untuk yang kali ini siapa yang akan membawakan, Ustazah? Masih Siti Aisyah. Masih Siti Aisyah ya. Baiklah. Dan untuk program Idola Anak di siang hari ini kita akan tutup dengan penampilan terakhir, yaitu Pildacil yang kali ini tetap dibawakan oleh adik Aisyah. Untuk adik Aisyah disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah serta nikmat yang tak terkira yang diberi kepada kita semua. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada seorang tokoh the best and the first man, pemimpin dunia akhirat. Beliau adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putranya Abdullah dan Aminah, yang tak lain dan tak bukan Nabi besar kita adalah Nabi Muhammad SAW. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Nabi Muhammad adalah manusia yang istimewa. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, suri telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Allah mengutus Rasulullah untuk diteladani, baik dari sisi ibadah maupun keseharian. Mulai dari bangun tidur sampai akan tidur lagi. Dari sisi ibadah, Rasul paling rajin ibadahnya. Beliau Nabi dekat dengan Allah, dijamin surga paling tinggi. Sholat malamnya rakaat pertama kaki sampai bengkak. Ada orang tapi bukan di sini ya. Nabi bukan, tabiin bukan, ulama bukan, amal berantakan, hisab masih menegangkan, jaminan surga tidak ada. Sholat wajib mata bengkak karena ketiduran. Astaghfirullah. Selain mencontoh ibadah Nabi,
Mencontohi akhlak beliau juga sangat penting karena beliau sangat istimewa dengan akhlaknya. Beliau sangat tawadu, sangat jujur, sangat pemaaf, sangat penyayang. Bukan hanya pada manusia ya, hewan, bahkan tumbuhan sekalipun. Dan meneladani Rasulullah itu merupakan perintah. Dari mana perintahnya? Quran surah Al-Baqarah, Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kesimpulannya, jadikan Nabi Muhammad sebagai cermin dalam menjalani kehidupan. Perbaiki hubungan dengan Allah lewat ibadah, perbaiki hubungan antar sesama dengan menjaga silaturahmi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebelum saya menutup tausiah saya ingin mengajak para hadirin untuk mengingat dan mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Di sini kita bisa menyambut kelahiran Nabi dengan sukacita. Tapi bagaimana dengan mereka? Mereka akan terus berlari-larian dengan rasa lapar dan lelah. Untuk itu, marilah sama-sama kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma najji ihwananal mu'mininal mustadufina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansyur ihwananal mujahidina fi sabilika alal adaihim. Allahumma shdud wa ta'ataka alal yahudi ghazzibina zalimina wa man syaya'ahum wa a'anahum ya aziz ya jabbar. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum mujahidin fisabilillah. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang tertindas di Palestina dan setiap tempat. Ya Allah, menangkanlah saudara-saudara kami kaum mujahidin fisabilillah atas para musuh mereka. Ya Allah, timpahkanlah azab kerasmu terhadap kaum Yahudi penjajah yang zalim serta siapapun yang mendukung dan membantu mereka. Wahai yang Maha Perkasa dan yang Maha Mengalahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Aisyah. Kita kasih tepuk tangan untuk Aisyah. Luar biasa Aisyah ini ya. Silakan kembali ke tempatnya. Luar biasa, Kak Santi kagum nih dengan Aisyah dan juga adik-adik dari TPA Al-Ikhlas yang hadir pada siang hari ini. Ini menggambarkan bahwa adik-adik dari TPA Al-Ikhlas ini semuanya cerdas-cerdas ya Ustazah. Insya Allah. Semuanya soleh dan soleha. Amin. Baiklah, dan tak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan untuk penampilan dari adik-adik TPA Al-Ikhlas pada siang hari ini. Dan mungkin ada pesan-pesan dari Ustazah Siti sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita siang ini. Silakan Ustazah. Iya, untuk anak-anakku semua, baik yang di studio maupun yang di luar studio, semuanya jangan pernah berhenti untuk belajar, membiasakan diri pada hal-hal yang baik, terutama sholat perbaiki mulai dari niat, wudhu sampai bacaannya, karena belum diyakini sayang sama mama sama papa itu kalau belum bagus sholatnya. Jadi untuk semuanya mulai dari sekarang perbaiki niat, amal ibadah, itu saja Kak Santi. Baiklah, kita kasih tepuk tangan untuk Ustazah. Adik-adik di rumah, kemudian yang ada di studio, tak terasa kebersamaan kita untuk siang hari ini sudah berakhir dan Kak Santi ingin mengucapkan terima kasih untuk adik-adik dari TPA Al-Ikhlas yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Toli Toli. Juga untuk adik-adik di rumah yang sudah mendengarkan dan menyaksikan penampilan dari TPA Al-Ikhlas pada program Idola Anak kali ini. Dan akhirnya Kak Santi, kemudian Ustazah Siti,
dan adik-adik dari TPA Al-Ikhlas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan adik-adik. Sampai jumpa.